teman-teman semua, saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS Lembaga Keuangan dan Pasar Modal yang dipimpin oleh dosen pengampu Bapak Mulpisandi Yuda SAK MSI. Untuk itu, yuk simak videonya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalan dulu ya. Halo semua, nama saya Fitriani Artati, saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2202111 Institut Manajemen Wiata Indonesia. Nah, adapun materi pembahasan yang akan kita presentasikan pada hari ini, yaitu yang pertama ada pasar modal, yang kedua ada struktur OJK, lalu ada tugas dan tanggung jawab, dan ada kebijakan secara mikroprudensial dan makroprudensial, lalu yang terakhir ada langkah-langkah dalam membuat akun di PT Sekuritas. Untuk itu, yuk simak pembahasan selanjutnya. Yang pertama yaitu pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Nah, pasar modal adalah suatu sistem atau mekanisme yang memfasilitasikan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana, yaitu emiten. Menurut UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, di mana UU ini memberikan dasar hukum dan kerangka regulasi untuk pengembangan dan pengelolaan pasar modal di Indonesia. Lalu adapun Bursa Efek Indonesia, yaitu BEI, di mana memiliki peran penting sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan efek di Indonesia, dimanapun memiliki peraturan-peraturan bursa yang mengatur tata cara pencatatan saham, perdagangan efek, serta kewajiban dan hak para anggotanya. Nah, di sini pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu pasar modal primer dan pasar modal sekunder. Pasar modal primer adalah pasar di mana perusahaan pertama kali menawarkan sekuritasnya kepada publik untuk pertama kalinya juga melalui penawaran umum perdana, yaitu IPO. Adapun pasar modal sekunder. Pasar modal sekunder ini yaitu pasar di mana sekuritas yang sudah diterbitkan dan terdaftar di pasar modal primer dapat diperdagangkan antara investor. Nah, dalam pasar modal itu ada pihak-pihak yang ada pada struktur pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang kedua ada Bursa Efek Indonesia BEI, yang ketiga ada Lembaga Keliling dan Penjaminan LKP, dan keempat adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian LPP, dan yang kelima ada Perusahaan Efek Penjamin Emisi Efek. Lalu yang keenam ada Perantara Perdagangan, ketujuh ada Manajer Investasi, dan kedelapan ada Penasihat Investasi, dan yang terakhir yang kesembilan ada Lembaga Penunjangan Pasar Modal. Materi selanjutnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK merupakan satu-satunya otoritas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan yang terakhir lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, adapun struktur OJK, di mana struktur organisasi level atas otoritas jasa keuangan dapat dilihat di gambar tersebut ya. Dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terdapat tugas utama, yaitu pada pasal 6 Undang-Undang Tugas Utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor utama perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lalu, OJK memiliki tanggung jawab di mana atas pengembangan sektor jasa keuangan secara keseluruhan dengan fokus pada perlindungan konsumen, stabilitas sistem finansial, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tugas dan tanggung jawab OJK dapat berkembang seiring waktu sesuai dengan dinamika industri keuangan dan kebutuhan masyarakat. Adapun pengaturan dan pengawasan, perlindungan konsumen, pemantauan risiko sistematik, penyusunan aturan pasar modal, pendidikan dan literasi keuangan, penyelesaian sengketa, kerjasama internasional, stabilitas keuangan, menjawab yang terakhir yaitu penyelidikan dan penyidikan. Nah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang makroprudensial dan mikroprudensial. Pengawasan pada tersebut
merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam pengawasan sektor keuangan dengan fokus pada tingkat risiko yang berbeda. Pada makroprudensial memiliki lebih fokus terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan risiko-risiko sistematik yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem finansial. Dapat melibatkan pengawasan terhadap sektor keuangan secara keseluruhan, pengukuran risiko sistematik, dan implementasi kebijakan yang dapat mengurangi risiko dan dampak pada sistem finansial. Untuk mikroprudensial berkaitan dengan pengawasan pada tingkat individual atau lembaga keuangan tertentu, di mana melibatkan analisis kredit, likuiditas, manajemen risiko, dan aspek-aspek lainnya dari lembaga keuangan. Regulator melakukan evaluasi secara rinci terhadap setiap institusi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu tata cara pendaftaran akun sekuritas. Di sini saya akan menjelaskan pendaftaran akun sekuritas pada Ajaib. Tutorial cara bikin akun di Ajaib. Pertama, klik daftar, terus masukin nomor ponsel, email, password, dan konfirmasi password. Kalau ada kode referral, masukkan di situ. Terus klik di bawah, terus bikin PIN ya, 4 angka aja cukup. Nah, setelahnya kamu harus verifikasi email kamu dulu. Buka email kamu yang kamu daftarkan, terus klik tombol itu, maka kamu akan terkonfirmasi. Ini tulisannya terkonfirmasi. Terus belum selesai guys, habis itu kamu mesti registrasi akun dulu. Siapkan KTP dan nomor rekening bank aktif kamu. Masukkan nomor KTP, kemudian kirimkan foto KTP kamu yang masih aktif ya. Bukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Ini untuk mengetahui profil risiko kamu guys. Masukkan informasi rekening kamu juga. Terus isi detail ini semua yang sesuai ya. Dan mulai live video, ucapkan kata-kata itu. Terus klik di situ untuk isi tanda tangan kamu. Selesai. Belum sih, masih harus tunggu 1-2 hari untuk mengecek data-data kamu. Penampakannya kalau akun kamu sudah bisa dipakai. Beli saham tinggal top up dulu. Oke, itu adalah penjelasan untuk akun pendaftaran sekuritas pada Ajaib. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video kali ini. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!